kita baru berjumpa kembali dan puji Tuhan, hari ini bersama-sama guru sekolah minggu SMGT, Jemaat Bethesda dan anak-anak semua kita akan beribadah secara online lewat YouTube channel SMGT Gereja Toraja Jemaat Bethesda Towuti. Yes. Nah, anak-anak, meskipun saat ini banyak sekali virus corona ya yang membuat kita begitu lama tidak bertemu, tetapi karena kasih Tuhan, maka mulai hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 ini kita akan bersama-sama beribadah secara online. Dan puji Tuhan, semuanya kita dikaruniakan kesehatan sampai hari ini. Ibu guru mau menyapa dulu semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar anak Indria? Hai, semuanya sehat ya? Anak kecil, apa kabar? Yes, semuanya juga sehat sempurna di rumah. Anak besar, kakak-kakak besar, apa kabar? Luar biasa. Kakak-kakak remaja, apa kabar? Puji Tuhan, semua kita dalam lindungan kasih Tuhan. Baik anak-anak semua, mari kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Shalom Shalom, selamat pagi. Menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak yang terkasih, kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita sering menyakiti hati orang tua kita, saudara kita, dan teman-teman kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampunilah kami. Kita anugerah dari Tuhan, dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 29b, firman Tuhan berbunyi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai pada masuknya
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Haleluya, amin. Shalom semuanya, anak kelas Indria dan anak kecil. Apa kabar semuanya? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Hari ini Ibu Guru Mei akan membawakan sebuah cerita firman Tuhan, cerita dari Alkitab. Semuanya sudah siap ya? Tapi sebelumnya Ibu Guru Mei mau tanya, siapa yang punya teman? Yang temannya banyak? Angkat tangan. Yes, ada teman sekolah, ada teman tetangga. Siapa temannya di rumah selama corona ini? Iya, kakak, adik, mama, papa, kakek, nenek. Karena kita tidak bisa kemana-mana, jadi mainnya di rumah saja. Jadi kita berteman sama keluarga kita di rumah. Nah, adik-adik semuanya kita siap menyimak dengan baik ya. Nah, pada waktu itu ada seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya seperti ini, Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yang tertulis di hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul sekali, lakukanlah itu seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tapi Guru, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menceritakan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dia berjalan sendirian. Di tengah jalan tiba-tiba ada kulit penyamun yang sangat banyak. Dia dirampok, dia dipukuli, dia dihajar sampai semua badannya luka-luka, sampai dia sudah tidak berdaya, dan semua harta bendanya dirampas. Kasihan sekali, dan dia dibiarkan sendiri tergeletak di pinggir jalan. Tidak lama kemudian ada seorang imam yang lewat. Dari jauh dia lihat, wah, ada orang di sana. Dia berpikir-pikir, biarkan saja. Imam itu hanya melihat dari seberang jalan, kemudian dia pergi dan dia tidak menolong orang itu. Tidak lama kemudian ada lagi seorang Lewi yang lewat. Dia melihat, wah, ada orang di sana. Ada apa dengan dia? Wah, dia terluka. Dia berpikir-pikir lagi, ya sudahlah, biarkan saja. Orang Lewi ini pun pergi meninggalkan orang itu. Padahal kasihan sekali. Orang ini sudah sangat terluka parah, tetapi orang Lewi ini pun tidak menolongnya. Tidak lama kemudian ada seorang Samaria yang lewat. Dari jauh dia lihat, wah, ada orang di sana. Aduh, kasihan sekali. Orang itu sudah terluka parah. Dia bahkan nyaris tidak sadarkan diri. Aduh, di sini tidak ada orang, kasihan sekali. Orang Samaria itu karena dia sangat iba melihat orang ini, dia pun lalu menolong orang yang diserang sama penyamun tadi. Dia lalu mengoles luka-lukanya dengan minyak dan anggur, dan dia membawa orang itu, dia naikkan ke atas keledainya. Dia membawa orang ini ke sebuah penginapan.
penginapan tersebut, orang ini merawat orang yang terluka dengan sebaik-baiknya. Dia bersihkan luka-lukanya, dia merawat sangat baik. Bahkan sebelum dia pergi, dia menitipkan uang kepada pemilik penginapan dan berpesan, rawatlah orang ini sebaik-baiknya. Jikalau Tuhan mengeluarkan uang yang lebih dari ini, aku akan menggantinya ketika aku kembali. Mendengarkan cerita tersebut, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi. Dari ketiga orang itu, imam, orang Lewi, dan orang Samaria tersebut, yang manakah dari ketiganya yang adalah sesama dari orang yang dirampok oleh penyamun-penyamun tadi? Ya, benar sekali, orang Samaria yang baik hati. Karena seperti Tuhan Yesus mengajarkan, kita harus mengasihi semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tanpa memandang mereka. Kita harus dengan tulus mengasihi dan membantu mereka ketika sedang dalam kesusahan. Menolong mama dan papa di rumah, menolong kakak, adik, rajin membantu mereka, menyayangi teman-teman, tetangga, teman sekolah, semua kita sayangi tanpa memilih-milih. Tuhan Yesus berpesan pada ahli Taurat, pergilah dan lakukanlah seperti itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, begitu indah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Firman Tuhan hari ini kita bisa baca dari Alkitab. Nanti adik-adik, anak Indria dan anak kecil minta mama ya untuk membacakan. Kalau anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 pasti sudah bisa ya baca Alkitab. Bahannya dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Dan judul cerita kita hari ini adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Ayo, apa judulnya? Orang Samaria yang Murah Hati. Bahannya dari mana? Ayo kita sebutkan sama-sama. Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yeay, benar sekali. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang indah yang kita sudah dengarkan bersama-sama di hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lemah
kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Nah, sekarang kita mau dapat tugas, yaitu menghafalkan ayat Alkitab. Bahannya dari Lukas 10 ayat 27b. Nah, ikuti Bu Guru Mei ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulangi sama-sama ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semuanya bisa ya? Ayo kita hafalkan di rumah ayat ini dari Lukas 10 ayat 27b. Oke semuanya? Yes. Semuanya bisa ya? Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang sangat indah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat saling mengasihi dan menyayangi orang tua kami dan juga sesama kami. Inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4b. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Anak-anak semua, kita akan berdoa syafaat. Mari semuanya sikap berdoa, lipat tanganmu dan tutup mata. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Sudah siap? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sangat menyayangi kami semua. Ajar kami juga untuk menyayangi orang tua, papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik, semua teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tolong mereka, sembuhkanlah kiranya. Kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami. Biarlah mereka selalu diberikan hikmat dan negara kami, Indonesia, menjadi negara yang aman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Jaga mereka selalu, berikan kesehatan, kekuatan, supaya mendidik kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang pintar, pandai, dan cerdas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta kami, semua guru-guru sekolah minggu kami, kiranya mereka selalu menuntun kami dalam pengenalan akan firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Jangan lupa firman pagi ini yang mengajarkan kita untuk saling menolong sesama, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan jangan lupa untuk mematuhi selalu protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.